Kalau dulu saya tidak mengenali siapakah itu Pak Erick Thohir guys. Dan ternyata apabila saya mengenalinya, orangnya sangat luar biasa. Bagaimana ceritanya guys? Dan bagaimana yang kita mau reactionkan itu? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Eksistensi nama besar keluarga Thohir lebih dulu dimulai melalui sosok ayahnya, Muhammad Thohir, atau yang lebih populer dengan panggilan Teddy Thohir. Muhammad Salah Thohir, satu perintis nama Astra Group ayahnya. yang memulai kisah perjalanan bisnisnya dari nol. Jejak sebagai pengusaha inilah yang kemudian diteruskan oleh ketiga anaknya, Garibaldi Thohir, Erick Thohir, dan Rika Thohir. Bermaknanya ayahnya ini adalah seorang Islam guys ya, Muhammad Thohir ya. Dan bermula daripada nol, memulakan perniagaannya guys ya. Wow, ternyata memang orang kata kalau sudah rezeki Allah itu untuk ditakdirkan menjadi orang kaya, tidak mustahil ya guys ya. Oke, kita lanjut. Potongan Oriental dikarenakan garis keturunan melalui sang ibu, Etna Thohir yang merupakan Tionghoa, namun kemudian memeluk agama Islam saat menikah dengan Teddy. Apa nama ibunya tadi? Kita ulang sebentar. Potongan Oriental dikarenakan garis keturunan melalui sang ibu, Etna Thohir yang merupakan Tionghoa, namun kemudian Etna Thohir, ibunya ya. memeluk agama Islam saat menikah dengan Teddy. Sedangkan Dan sang memeluk ayah agama Islam berdarah lah. Lampung. Erick Thohir lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1970. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Elizabeth Chandra. Elizabeth Chandra. Nama anak-anak isinya. beliau adalah Mahatma Arfala Thohir, Mahendra Agahan Thohir, Makaila Ahmadiyah Thohir, dan Magisa Afria Thohir. Haji Erick Thohir, 4 orang ya Bachelor anaknya. of Arts, Master of Business Administration, adalah seorang pengusaha dan filantropis Indonesia yang kini tengah menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9 pada Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Beliau dilantik sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir ditugaskan Jokowi untuk mengelola 142 badan usaha milik negara, BUMN, dengan total aset senilai 8.200 triliun rupiah. Menteri BUMN. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2020, Erick Thohir diketahui memiliki total kekayaan sebesar 2.312.938.263.854 rupiah. Masya Allah. Kayanya guys, saya serius ya guys, saya tak tahu mau sebut bagaimana, terlalu banyak ini. Itu yang disebut tadi oleh miminnya ya. Wah, memang ternyata kaya nih guys. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan sebesar 359.401.100.000 rupiah. Alat transportasi dan mesin sebesar 3.145.500.000 rupiah. Harta bergerak lainnya sebesar 27.996.250.000 rupiah. Surat berharga sebesar 1.744.756.124.100 rupiah. Orang bilang guys ya, kalau orang itu sudah terlalu kaya, sehingga kan dia tidak tahu berapa banyak uangnya yang sudah ada di dalam bank. Orang bilang lah, kalau kita masih tahu lagi nilai uang kita dalam bank itu, ternyata kita belum kaya. Orang yang benar-benar kaya nih, dia sampai tidak tahu berapa banyak uangnya. Inilah dia, banyak. Banyak sangat guys. Kas dan setara kas sebesar 88.431.439.694 rupiah. Kalau disuruh dia sebut satu-satu berapa nilai hartanya ada pun, saya ingat Pak Erick pun tak ingat guys. Terlalu banyak hartanya. Harta lainnya sebesar 285.332.065.207 rupiah. Kemudian Erick Thohir memiliki hutang sebesar 176.124.215.147 rupiah. Harta lagi banyak daripada hutang ya. Jiwa sebagai seorang pebisnis sudah tampak sejak dirinya masih kecil. Saat masih berumur 9 tahun, dirinya mencoba berbisnis dengan berjualan biji karet sebagai mainan aduan populer pada zaman itu. Merasa bosan dengan menjual biji karet, Erick bersama teman-temannya memutarkan modal dengan berdagang siomay di depan SD Tebet Timur. Berniaga siomay Sejak guys. kecil hingga SMA, Erick menghabiskan masa sekolahnya di Jakarta, kemudian berkuliah di Amerika Serikat.
Gelar sarjana, melalui Oh, jurusan periklanan sukses diselesaikannya di Glendale Community College. berarti dia dulu sampai SMA aja di Indonesia kan? Lepas itu dia pergi ke Amerika Serikat untuk menyambung kuliahnya. Kemudian pada tahun 1993, dilengkapi gelar master di Universitas Nasional California, melalui Mhm. jurusan Business Administration. Wah, begitu Tujuan ya? ayahnya, Teddy Thohir menyekolahkan Eric sampai tingkat SMA di Indonesia, lalu memilih Amerika Serikat saat kuliah. Memang keinginan Teddy Thohir, Mhm. agar Eric seimbang dalam proses pendidikannya. Wah. Sekembalinya ke Indonesia, bersama beberapa teman-temannya, Muhammad Lutfi, Wisnu Wardana, dan Heri Zulnardi, beliau kemudian mendirikan Mahaka Group. PT Mahaka Media Oh, Terbuka. Mahaka Perseroan, Media. didirikan di Jakarta tanggal 28 November tahun 1992. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari tahun 1993, Mahaka mendirikan Harian Mhm. Republika, surat kabar pertama bagi komunitas Oh, Muslim di Indonesia. surat khabar Beliau pertama menjabat untuk sebagai Direktur PT Muslim. Mahaka Media sampai tanggal 30 Mhm. Juni tahun 2008. Kemudian Oh. sejak tahun 2010, dirinya hanyalah komisaris. Mhm. Perusahaan ini membeli Republika, surat Mhm. kabar, pada tahun 2001, saat berada di ambang kebangkrutan dari ayahnya, serta Jacob Utama, yang merupakan Oh. pendiri Kompas, dan Dahlan Iskan, yang merupakan pendiri Jawa Pos. Seiring pertumbuhan ekonomi dan masyarakat perkotaan, pada Mhm. tahun 2002, Mahaka Group melebarkan sayapnya dengan mendirikan perusahaan media luar ruang, Mahaka Advertising. Mahaka Setelah Advertising ya? meluncurkan stasiun televisi Jak TV Oh. untuk memperkuat positioningnya sebagai bisnis yang berfokus pada masyarakat perkotaan, Ah. pada tahun 2007, Mahaka memperkenalkan radio 98,7 Gen FM Banyaknya dan radio. 101 Jak FM, Hmm. melakukan rebranding pada radio Mustang FM, Kiss Hmm. FM, Hmm. Hot FM, dan Hmm. Mos FM, serta Hmm. penyertaan saham pada PT Radionet Cipta Karya, yang terdiri dari Prambor FM, Delta Banyaknya FM, radio. dan Female Radio. Ui. Beliau juga mendirikan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, hiburan, Mhm. Mhm. serta digital. Kemudian pada tahun 2008, bersama Mhm. dengan Anindya Bakri, Erick Thohir mendirikan TV One dan situs berita Viva Oh, News. TV One tu dia Pada punya ya? tahun 2014 sampai tahun Saya baru tahu. 2019, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Antv. Oh. Erick yang gemar olahraga bola basket ini, Oh, ah. pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Perbasi periode tahun 2006 sampai tahun 2010. Ketua Umum untuk bola basket Indonesia, dia pernah menjadi presidennya di situ ya? Menjabat Oh, sebagai gitu ya. Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Hmm. Tenggara, SEABA, sejak tahun 2006. Oh. Kemudian pada tahun 2011, beliau dipercaya sebagai Wakil Presiden Komite Olimpiade Indonesia sampai tahun 2015. Selain itu, pada tahun 2012 beliau dipercaya sebagai Komandan Kontingen Indonesia untuk Olimpiade di London. Oh. Selanjutnya pada tahun 2018, beliau kembali Oh. dipercaya untuk menjadi Ketua Panitia Penyelenggaraan Asian Games Oh. 2018 di Ketua Panitia Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta, Pak Erick Thohir rupanya guys. Maaf guys, saya waktu itu saya tidak kenal lagi Pak Erick tahun 2018 itu. Dan sekarang baru saya mengenali siapa itu Pak Erick yang sebenar. Jakarta dan Palembang. Oh, Setelah baru saya sukses tahu. menjadi Ketua Panitia Perhelatan Asian Games, beliau kemudian ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Erick Thohir diketahui merupakan pendiri sekaligus pemilik klub basket Satria Muda. Selain Oh. itu, dirinya juga menjadi orang Asia pertama yang pernah memiliki tim bola basket NBA, ketika dirinya membeli saham Philadelphia 76ers. Oh, orang pertama di Asia guys pernah memiliki saham dengan NBA ya. Wah. Kemudian pada tahun 2012 lalu, Erick dan Levian menjadi pemilik saham mayoritas sebuah klub Major League Soccer, DC United. Erick Thohir percaya potensi bisnis sepak bola dan dibuktikannya pada September tahun 2013. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2013, setelah melalui proses negosiasi yang panjang, melalui International Sport Capital yang dipimpin saham mayoritas dengan memiliki saham klub Internazionale, atau Inter Milan, sebesar 70%. Pernah menyandang untuk presiden di klub Inter Milan memegang saham 70% guys. Wow, itu klub yang gergasi di Eropa tuh guys. Luar biasa Pak Erick nih rupanya
dia adalah pernah memegang saham terbesar di Inter Milan ya. Wow. Kemudian pada tanggal 15 November tahun 2013, Erick Thohir dipercaya sebagai presiden klub Inter Milano, menggantikan Massimo Moratti. Namun pada tahun 2016, beliau melepas kepemilikan mayoritasnya di klub tersebut kepada perusahaan asal China, Suning Holdings Group Co. 2 tahun kemudian, jabatan presiden klub diserahkannya kepada Stephen Zhang. Bersama Anindya Bakri, Erick Thohir mengakuisisi klub sepak bola kasta ketiga Liga Inggris, Oxford United pada tahun 2019. Selain itu, dalam rapat umum pemegang saham umum luar biasa, RUPSLB PT Persis Solo Saestu, PSS, yang digelar pada tanggal 20 Maret tahun 2021, nama Erick Thohir masuk ke dalam manajemen baru Persis Solo, selain nama Kaesang Pangarep dan Kevin Nugroho. Mengenai rincian kepemilikan saham PT PSS, diketahui bahwa Kaesang Pangarep memiliki saham sebesar 40%, kemudian Kevin Nugroho sebanyak 30%. Sementara Erick Thohir tercatat memiliki saham sebesar 20%, tapi ini kecil sedangkan aja dipegang, 10% saham sisanya merupakan milik dari 26 klub internal Persis. Erick Thohir adalah pendiri Yayasan Dharma Bakti Mahaka, yang menghimpun dana untuk kegiatan-kegiatan sosial. Beliau juga sempat menjadi penulis buku yang berjudul Pers Indonesia di Mata Saya, yang diluncurkan tahun 2011 oleh penerbit Republika. So okay guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Siapa Sebenarnya. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda juga kepada channel Siapa Sebenarnya. Okay guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya guys, dan saya pun baru tahu ya guys, ternyata Pak Erick Thohir ini adalah seorang yang sangat kaya di Indonesia guys. Dari apa yang saya sudah reactionkan tadi, harta kekayaan Pak Erick ini ternyata sangat banyak, hingga triliunan rupiah. Sampai saya tidak bisa kira berapa banyak nombor-nombor hartanya dan nilai wang yang ada guys. Dari sejarah hidupnya, iaitu Pak Erick iaitu sekolah sampai SMA sajalah di Indonesia, dan kemudian ayahnya menghantar Pak Erick ke Amerika Serikat untuk menyambung kuliahnya di sana. Dan apabila beliau pulang ke Indonesia, dan berbagai bisnes telah dibangunkan, hingga kan stesen-stesen radio yang ada di Indonesia itu milik Pak Erick Thohir ya guys. Saya baru tahu rupanya, dan banyak stesen radio yang ada di Indonesia itu miliknya. Dan luar biasa lagi rupanya Pak Erick ini guys, bukan itu saja, itu stesen itu TV pun Pak Erick bangunkan bersama temannya. Dan ternyata guys, ternyata saya baru tahu juga TV One itu kepunyaan Pak Erick. Waduh, lagi bikin saya kaget guys. Dan bikin saya kaget juga guys, iaitu klub daripada Eropah yang terkenal di Itali, iaitu Inter Milan itu. Pak Erick pernah menjabat sebagai presiden pada tahun 2013 di klub Inter Milan itu, dan memegang saham terbesar sebanyak 70%. Memang sangat luar biasa guys rupanya Pak Erick ni guys. Mungkin dulu saya tidak tahu, kerana saya tidak ikut pengembangan siapa itu Pak Erick Thohir ini, dan sekarang ini saya baru tahu siapakah Pak Erick Thohir itu sebenarnya. Dan guys, pada tahun 2016 Pak Erick melepaskan klub itu kepada perusahaan daripada China lah. Dan apa yang kita dan saya tahu sekarang, Pak Erick Thohir sekarang sebagai Ketua Umum PSSI. Dan Alhamdulillah guys, di atas bimbingan beliau dan di atas izin Tuhan, tahun 2023 ini adalah sejarah yang paling manis tercipta buat timnas Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, kerana memenangi medali emas di ajang sepak bola SEA Games Kamboja pada tahun 2023 ini, di atas bimbingan iaitu Pak Erick Thohir dan juga bimbingan iaitu pelatih Pak Indra Sejafri. So okay guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, anda boleh komen di bawah komentar ini. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.